Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita masih di pelajaran Quran hadis ya. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti insya Allah di sini Bapak nanti akan memberikan ilmu yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoanya di dalam hati saja ya, anak-anak. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di kesempatan kali ini di pelajaran Quran hadis. Nah, Bapak di sini sudah menyediakan ya, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang kubaca Al-Quran dengan tepat. Nah, di sini materinya adalah mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Nah, jadi inilah nanti yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari bersama ya. Nah, baik. Namun sebelum ke pelajarannya, ke materi ajarnya ya. Nah, di sini Bapak akan membacakan yaitu kompetensi dasarnya. Pertama di sini mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Kemudian yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah indikator pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian mad iwad dan mad layin dan mad arid lisukun. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Kemudian, mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Selanjutnya, menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Kemudian yang terakhir mempraktekkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Nah, itu untuk diketahui ya. Nanti sebelum kita belajar, alangkah baiknya nanti anak-anakku sekalian mengetahui ya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, baik. Kita di sini sebelum ke materi ya, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, di sini anak-anakku sekalian ya, jadi ini adalah hadis ya dari Rasulullah SAW. Jadi bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, maka malaikat bersamanya ya. Kemudian bagi orang yang terbata-bata, ia nanti akan mendapatkan 2 pahala ya. Nah, artinya di sini bagi anak-anakku sekalian, jadi membaca Al-Quran itu ya, kita harus sesuai dengan ilmunya
yaitu dengan ilmu tajwid. Nah, jadi jangan khawatir anak-anak ya, walaupun sekarang misalnya kita masih terbata-bata, tetapi kita malas untuk membaca Al-Quran. Jangan ya, karena membaca Al-Quran walaupun kita terbata-bata artinya tidak lancar ya, baik cara membacanya maupun ilmu tajwidnya, tapi kita senantiasa belajar ya, jadi insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi di sini ya, di pelajaran kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan belajar agar nanti membaca Al-Quran kita lancar, membaca Al-Quran kita baik sesuai dengan ilmu tajwid. Sesuai di judulnya tadi ya, kita akan mempelajari yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Nah, baik anak-anak, yang pertama di sini kita akan mempelajari yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Nah, di sini mad iwad itu adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan napas. Cara membacanya dipanjangkan satu alif atau dua harkat. Nah, jadi mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika ada fathah atau fathatain ya, yang dibaca waqaf. Baik berhentinya atau waqafnya itu karena kehabisan napas atau memang karena waqaf yang sebenarnya atau ada tanda waqaf. Nah, di sini Bapak berikan contoh ya, di sini yang warna merah ini adalah contoh daripada mad iwad. Membacanya berapa harkat? Satu alif atau dua harkat. Nah, baik, yang pertama di sini Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Nah, di sini kan ada fathatain ya, dobhang. Nah, karena diwakofkan ya, karena ada tanda wakofnya di sini ya, kita wakofkan membacanya, maka dibacanya dobha. Jadi jangan dobhang ya, jadi dibacanya dobha. Kemudian yang kedua, fal muriyati qadha. Selanjutnya, fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Nah, jadi seperti itu ya membacanya. Ini disebut dengan mad iwad. Jadi sekali lagi mad iwad itu yaitu fathah atau fathatain ya, yang terjadi karena diwakofkan, baik karena kehabisan napas atau memang karena ada tanda wakofnya. Jadi tanwin ini ya, fathatain ini maka dibaca fathah saja, bukan dobhang tetapi dobha. Fal muriyati qadha, dan selanjutnya ya. Nah, ini yang pertama mad iwad. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengecualian. Jadi mad iwad itu tidak berlaku pada ta marbutoh ya, seperti ini aimatan. Jadi jangan dibaca aimata ya, tetapi di sini dibacanya aimah ya, dibawa ke hak ya. Contoh di sini fil ardi wa naj'alahum a'immah. Nah, jadi seperti itu membacanya ya. Ini pengecualian. Jadi mad iwad ini tidak berlaku pada ta marbutoh. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita akan mempelajari yaitu tentang mad lain ya. Nah, mad lain. Apa itu mad lain? Mad secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah
apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharkat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harkat, 2 alif atau 4 harkat, 3 alif atau 6 harkat. Nah, jadi mad layin itu adalah apabila ada waw sukun atau ya sukun ya atau mati yang dibaca mati yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah dan setelahnya huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Yang dibacanya di sini ya untuk harokatnya kita bisa memilih 1 alif atau 2 harkat, kemudian boleh 2 alif atau 4 harkat, kemudian 3 alif atau 6 harkat. Contoh di sini ya, Bapak ada contohnya seperti biasa yang diwarnai merah di sini ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, jadi Quraisy ini ya. Nah, di sini jadi ya-nya ini adalah huruf mad yang dibaca sukun ya, sukun harokatnya, kemudian didahului oleh huruf ro yang berharkat fathah. Li'ilafi Quraisy. Nah, kemudian ayat selanjutnya ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, sama ya, ya sukun didahului oleh huruf yang berharkat fathah. Nah, itu jadi itu mad layin ya. Jadi sekali lagi mad layin itu apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah ya. Nah, baik untuk selanjutnya yang ketiga di sini kita akan mempelajari mad arid li sukun. Nah, apa itu mad arid li sukun? Secara bahasa, mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya mad arid li sukun boleh dibaca 2 harkat, qosor ya 4 harkat, tawasud atau 6 harkatul. Nah, jadi mad arid li sukun itu adalah mad tobi yang bertemu dengan huruf hidup ya yang dibaca waqaf atau berhenti, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat. Nah, contoh di sini ya yang warna merah seperti biasa ini. Kita baca di awal kalimatnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, cara membacanya ya diberhentikan atau diwakafkan. Nah, di sini ada mad tobi'i, huruf mad tobi'i yaitu huruf waw ya bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Membacanya boleh 2 harkat ya, 4 harkat atau 6 harkat. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua di sini di contohnya wa anzalan taurata wal injil. Mudah ya anak-anak. Nah, itulah cara membaca mad arid li sukun. Nah, dari ketiga tadi sudah kita bahas ya, yaitu mad iwad, kemudian mad layin, dan yang ketiga mad arid li sukun. Nah, di sini untuk lebih memahaminya, Bapak di sini memberikan contoh ya dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang pertama adalah contoh daripada mad iwad. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wan nazi'ati gharqa. Dibaca qa ya di sini, ini mad iwad. Wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Nah, ini contoh daripada mad iwad. Nah, selanjutnya di sini contoh daripada mad lain. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian yang ketiga mad arid li sukun. Kita baca lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, anak-anakku sekalian ya, jadi di pertemuan kali ini kita sudah belajar dan mudah-mudahan insya Allah ya anak-anakku sekalian sekarang sudah memahami apa itu mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Nanti anak-anakku sekalian ya tinggal dipraktekkan di rumah masing-masing membaca Al-Quran. Nanti sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa kita praktekkan di rumahnya masing-masing membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, itu ya anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.